pagi Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini, sungguh oleh anugerah Tuhan, kita boleh merasakan satu semangat yang baru, kekuatan yang baru dilimpahkan bagi kita untuk dapat bekerja, untuk dapat beraktivitas, untuk dapat bahkan melayani Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di sekitar kehidupan kita. Dan pagi hari ini kita akan mengawali hari kita dengan belajar mendengar suara Tuhan di dalam Bread of Life. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Engkau Allah yang selalu berbicara kepada kami, anak-anak-Mu, akan segala rancangan Tuhan, janji Tuhan, kehendak Tuhan di dalam keseharian kami. Mengucap syukur, pagi hari ini kami dikaruniakan satu kekuatan, kesegaran yang baru. Bersama-sama dengan Sobat Messenger, kami akan belajar kebenaran firman Tuhan dalam Bread of Life. Roh Kudus, tolong kami, sehingga setiap kebenaran yang kami renungkan, kami simpan di dalam hati kami nyatakan di dalam kehidupan hari demi hari yang kami jalani. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, di sekitar kita ada sebagian orang, mereka mengandalkan kekuatan, kekuasaan orang lain untuk menggertak sesamanya. Istilahnya mereka punya backing, punya orang kuat di belakangnya, sehingga mereka bertindak apa yang mereka maui, bahkan melanggar hukum untuk mencapai segala apa yang menjadi tujuan mereka. Ya, kita dapat jumpai orang-orang seperti ini. Mereka mengandalkan kekayaan orang tuanya, mereka mengandalkan kekuasaan dari sahabat kerabatnya, mereka mengandalkan kekuatan dari sahabat-sahabat yang punya kuasa di dalam pemerintahan atau di dalam TNI ataupun Polri, sehingga mereka kemudian menggertak orang lain, menakuti orang lain, bahkan mengambil keuntungan dari orang-orang lain. Ada sebuah cerita di dalam negeri Tiongkok pada saat ada perang saudara di kerajaan Chu. Ada seorang menteri yang sangat disegani, yang sangat disayangi, yang sangat dikagumi oleh rakyatnya, bahkan oleh negara-negara yang lain, yaitu Menteri Cao Sushi. Cao Sushi ini orang yang bijak, yang kemudian dalam setiap keputusan-keputusan dan tindakan yang diambil, sungguh itu berhati-hati dan selalu mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Sehingga banyak rakyat kagum. Bahkan Menteri Cao ini juga ahli berperang, memiliki strategi berperang yang hebat, sehingga dia beberapa kali memimpin pasukan dan memenangkan peperangan. Itu membuat negeri-negeri yang lain yang ada sekitar kerajaan Chu itu menjadi segan, menjadi takut kepada Menteri Cao ini. Satu hari, sang raja mengumpulkan semua menteri-menterinya. Dan raja ini kemudian bertanya kepada menteri-menteri yang ada. Aku dengar negara-negara, negeri-negeri, kerajaan-kerajaan yang ada di utara, mereka takut kepada seorang menteri kita, yaitu Menteri Cao Sushi. Apakah benar hal itu? Semua menteri terdiam. Mereka menjadi takut untuk menjawab pertanyaan raja ini. Tetapi ada seorang menteri yang bernama Jiang Yi. Kemudian dia setelah berpikir sejenak, kemudian dia menjawab apa yang ditanyakan oleh raja. Yang mulia, Baginda Rajalah yang ditakuti oleh kerajaan Chu.
bukan menteri Cao. Apakah Baginda Raja pernah mendengar sebuah cerita tentang rubah dan macan? Sang raja kemudian memperhatikan, apa maksudmu? Menteri Jiang Yi kemudian melanjutkan, ada sebuah cerita. Ada seekor macan yang sedang kelaparan. Maka dia pergi untuk mencari makanan, mencari mangsa. Dan dia berhasil menangkap seekor rubah yang akan dimakannya, yang akan dimangsanya. Ketika rubah ini tertangkap oleh macan tersebut, dia berpikir, bagaimana aku dapat menyelamatkan diri? Bagaimana aku dapat tetap hidup dan tidak dimangsa oleh macan ini? Kemudian sang rubah berkata demikian, berani-beraninya kamu membunuhku. Macan menjadi kaget. Apa maksudmu? Sang rubah kemudian menjawab, aku adalah binatang yang diutus oleh dewa sebagai raja di tengah hutan ini. Menjadi raja atas segala binatang yang ada di hutan ini. Dan berani-beraninya engkau membunuhku. Kalau engkau melakukannya, engkau melawan kehendak dewa. Karena aku diutus sebagai raja di hutan ini. Macan menjadi curiga. Dia tidak percaya. Selama ini akulah menjadi raja hutan. Bagaimana mungkin rubah ini mengatakan dialah yang menjadi raja oleh kehendak dewa? Sang rubah tahu ketika macan ini menjadi curiga. Dia melanjutkan perkataannya. Ayo kita buktikan bahwa aku memang diutus oleh dewa untuk menjadi raja atas hutan ini. Semua binatang akan takut dan terbirit-birit melihatku. Ayo ikuti aku. Dan kau akan melihat ketika kau melintasi hutan ini, maka ada banyak binatang akan takut kepadaku. Ayo ikuti aku. Maka macan pun setuju. Dia ingin melihat apakah benar rubah ini ditakuti oleh segala binatang. Maka segera rubah itu berjalan di depan macan tersebut. Dan dia berjalan masuk ke tengah hutan. Melintasi hutan itu. Ketika binatang-binatang melihat bahwa di belakang rubah itu ada seekor macan, mereka menjadi takut dan lari terbirit-birit. Mereka takut dan lari bukan karena rubah itu, tapi macan yang ada di belakang si rubah tersebut. Tapi macan tidak menyadari hal itu. Dia kemudian percaya, wah betul, ketika rubah ini berjalan, banyak binatang menjadi takut dan lari terbirit-birit. Maka macan itu berkata, betul, memang kaulah raja, maka aku akan membebaskan kamu, tidak membunuhmu, tidak memakanmu. Menutup cerita, Menteri Jiang Yi itu mengatakan demikian kepada sang raja. Kesannya, kerajaan-kerajaan tetangga takut kepada Menteri Cao Shushi. Padahal sebenarnya mereka takut kepada yang mulia, Baginda Raja yang jauh lebih besar. Sama seperti binatang tadi. Mereka takut bukan kepada rubah, tetapi kepada macan yang ada di belakangnya. Bapak Ibu, saudara-saudara, sobat passenger, di dalam kehidupan kita yang kita jalani,
Ada sebagian orang mengandalkan kekuatan orang lain. Ketika mereka aku punya backing, punya orang yang dapat diandalkan, punya orang yang dapat membantu saya, membebaskan saya, menyelamatkan saya, membantu saya mencapai tujuan. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa segala usaha manusia tentu ada keterbatasan. Mazmur 20 ayat 7 dan 8 mengatakan demikian. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mazmur ini ditulis oleh Daud. Kita tahu siapakah Daud. Daud adalah raja kerajaan Israel yang ada dalam masa kejayaan. Dia punya tentara yang hebat, yang kuat, yang banyak. Kerajaannya makmur dan berjaya. Daud memenangkan peperangan demi peperangan. Daud dapat mengandalkan kekuatan pasukannya, kekuatan keretanya, kekuatan kudanya yang banyak, yang hebat, yang dahsyat itu, yang betul mengalahkan peperangan demi peperangan. Tapi Daud sadar bahwa dengan kereta yang kuat, kuda yang kuat, pasukan yang kuat, itu menjadi sia-sia kalau Tuhan Allah tidak memberkati, tidak bersama dengan Daud. Dengan jelas dikatakan di sana, Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Ketika manusia, banyak di antara kita mengandalkan kekuatan kereta dan kuda, kekayaan, kepandaian, orang yang punya kuasa, orang yang punya harta. Daud mengajarkan kepada kita untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Daud menyadari bahwa kemenangan yang dia peroleh bukan semata-mata karena punya kereta, kuda, pasukan yang hebat, yang kuat. Tapi Tuhanlah yang menyertai Daud dari peperangan yang satu kepada peperangan yang lain. Daud bisa berjaya dalam memerintah kerajaan Israel. Itu karena Tuhan Allah yang menyertai Daud. Demikian pula Bapak Ibu, saudara-saudara Super Messenger, dalam kehidupan yang kita jalani ini. Siapa yang kita andalkan? Siapa yang menjadi pegangan kehidupan kita? Orang tua kita? Harta kita? Sahabat kita yang punya kuasa? Anggota keluarga kita yang punya kekuatan yang hebat? Atau Tuhan Allah, Sang Pemilik kehidupan semua umat manusia? Hari ini kita belajar bahwa dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya gembala yang selalu menyertai langkah kehidupan kita. Gembala yang Maha Kuasa, Gembala yang Maha Tinggi, yaitu Yesus Kristus, yang sanggup menolong, menghiburkan, memulihkan kita. Sehingga
Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, apapun dalam kehidupan kita yang sedang kita jalani. Dalam pandangan orang, dalam pandangan dunia, kita dikatakan orang yang terbatas, orang miskin, biasa-biasa saja. Tapi ketika kita menyadari bahwa hidup kita ada dalam tangan Tuhan yang pelihara kita setiap hari, mengajarkan kita untuk dengan penuh tanggung jawab mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita dengan pertolongan Tuhan. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita sekarang ini, jika kita masih ada, itu karena anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan. Karena itu, jangan mudah kita kemudian membandingkan diri kita dengan kehidupan orang yang lain. Jangan kita mengandalkan kekuatan orang lain. Jangan kita mengandalkan manusia-manusia yang lain di dalam menjalani kehidupan hari demi hari ini. Karena kita punya Yesus Kristus, Tuhan kita, Juru Selamat kita, Gembala kita yang baik, yang setia, memelihara, mencukupkan segala kebutuhan kita hari demi hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami diajar untuk tidak semata-mata mengandalkan manusia yang lain, mengandalkan segala materi yang ada dalam dunia ini, tapi mengandalkan Yesus Kristus, berpegang bersandar kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Segala hal yang sudah kami lalui, itu karena Tuhan yang pimpin langkah hidup kami. Ajar kami untuk bermegah di dalam nama Tuhan, yaitu kami hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Berkati sepanjang hari ini setiap kami Sobat Messenger di dalam segala usaha pekerjaan kami, perjalanan-perjalanan yang harus kami tempuh. Engkau yang lindungi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami dijauhkan dari segala kecelakaan, dijauhkan dari segala mara bahaya, niat buruk dari banyak orang. Kami hidup di dalam damai sejahtera, apapun yang kami alami, yang kami hadapi. Sungguh, Kau tidak akan pernah meninggalkan kami, tapi berjalan, menopang, bahkan menggendong kami ketika kami tidak sanggup lagi melangkah. Berkati Sobat Messenger di dalam setiap pergumulan demi pergumulan yang kami hadapi. Engkau yang mengerti, Engkau yang peduli, dan Tuhan punya rancangan yang baik dalam kehidupan kami yang dinyatakan seturut waktu dan kehendak Tuhan. Berkati kami semua, ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk setiap sekolah-sekolah Kristen, lembaga-lembaga pendidikan Kristen. Sungguh Tuhan akan memberikan pertolongan di dalam memasuki semester yang baru. Ada pembelajaran yang baik dilakukan secara tatap muka ataupun daring. Engkau yang berikan pertolongan sehingga interaksi antara guru dan murid dapat berjalan dengan baik. Cukupkan akan segala kebutuhan sarana prasarana dalam pembelajaran yang dilaksanakan. Bukan saja secara intelektual, tetapi iman karakter Kristus yang dapat kami bagikan di dalam lembaga-lembaga Kristen ini. Tuhan yang akan memberkati setiap guru, setiap orang tua, setiap peserta didik, anggota komite sekolah, bahkan setiap pribadi yang bertanggung jawab mengelola lembaga-lembaga pendidikan Kristen ini. Kami bersatu, bersahati, rindu untuk mencetak generasi muda yang sungguh cinta Tuhan, cinta gereja, cinta keluarga, cinta bangsa dan negara, cinta manusia sesama, bahkan alam ciptaan Tuhan ini, agar kehidupan generasi muda ini didapati sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki.
Berdoa untuk pemerintah dan negara kami Indonesia ini, Engkau yang berikan hikmat bagi Bapak Presiden, Kabinet, beserta pemerintah pusat hingga daerah-daerah, ada sinergi yang baik, kerjasama, kesatuan yang baik, sehingga setiap kebijakan yang diambil dari pusat hingga daerah dapat dilaksanakan dengan tepat. Tuhan, Engkau yang akan terus sertai, sehingga tidak terjadi korupsi, tidak terjadi penyalahgunaan kekuatan, kuasa, bagi keuntungan sekelompok orang ataupun pribadi dalam menjalankan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat. Berdoa untuk anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan dengan hikmat, kesungguhan hati, serta kasih, sehingga dalam setiap keberadaan mereka boleh menjadi terang dan garam bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari angkatan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dan setia dari Allah Bapa kita, serta persekutuan, penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai langkah kehidupan kita hari demi hari, menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dalam kehidupan hari demi hari, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, dalam kehidupan kita yang kita jalani, kita punya gembala yang baik, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang maha kuasa, yang maha tinggi, yang maha besar, dan kepadanya kita berserah, bersandar, dan mengandalkannya. Tuhan Yesus berkati kita semua.